Ya haleluya, haleluya. Yesus Tuhan yang paling dapat kami andalkan. Yesus Tuhan yang paling mengerti kami. Yesus Tuhan yang paling berkuasa menyelesaikan segalanya buat kami. Karena itu dengan bangga kami dapat katakan, Yesus mendengar lebih daripada apa yang kami doakan. Yesus menjawab lebih daripada apa yang kami butuhkan. Yesus mengerjakan jauh lebih daripada apa yang kami pikirkan dan doakan. Itu sebabnya kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Ketika semua orang meninggalkan kami, Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Ketika semua keadaan semakin memburuk, Yesus tetap Tuhan yang lebih indah, lebih dahsyat, lebih luar biasa dalam hidup kami. Karena itu kami tidak mau jauh dari Tuhan. Kami dalam keyakinan yang kuat bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat. Kecuali di dalam nama Yesus. Karena sungguh Engkaulah Yesus, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui Engkau. Kami senang memuji-muji Tuhan karena kami bersyukur. Kami ditebus. Kami diampuni, kami diselamatkan. Bukan karena kebaikan kami, tapi karena kasih karunia dan anugerah-Mu yang sempurna. Saatnya Bapa, kami buka hati dan pikiran kami bagi firman-Mu. Karena kami mengerti manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Karena itu Bapa bicara buat masing-masing kami. Tegur, nasihati kami, arahkan kami, kuatkan kami, mampukan kami. Untuk senantiasa hidup di dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk menerima firman Tuhan saat ini. Yang siap menerima firman Tuhan saat ini sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam semanggi. Semangat pagi, pagi yang penuh semangat. Apapun yang terjadi, Yesus adalah Tuhan. Yesus mengasihi kita dan Yesus selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Semangat Pagi. Sebuah program doa pagi interaktif yang berlangsung setiap hari. Dengan sebuah tujuan, setiap kita terlibat aktif. Untuk setiap kita makin bertumbuh, makin maju, makin kuat, makin dewasa. Dan makin jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Program ini juga kita beri nama Sel Group Udara. Sehingga saudara bukan hanya penonton di sini. Lalu bilang, oh saya setiap pagi nonton loh program Gilbert, program Semanggi. No, tapi setiap kita terlibat aktif. Untuk kita makin maju, makin kuat, makin berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Karena itu setiap saudara dimohon keaktifannya. Baik dalam memuji-muji Tuhan, baik dalam menggali firman, baik dalam menaikkan doa-doa, baik doa pribadi, doa pergumulan, dan doa sakit penyakit, bahkan doa buat bangsa dan negara. Karena saya tetap percaya doa orang benar besar kuasanya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara juga ada pokok-pokok doa silakan disampaikan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan ditanyakan. Dan kalau ada kesaksian-kesaksian ini luar biasa, silakan juga dibagikan. Supaya kita semua dapat turut menerima berkat-berkat dari interaksi kita semuanya ini. Haleluya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di pagi yang dahsyat dan luar biasa ini saya tetap harus ingatkan, jangan lupa bahagia, jangan lupa tersenyum, jangan lupa bersemangat, dan jangan lupa beriman, serta jangan lupa kita masih punya Tuhan. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada, disakiti dan dikhianati boleh terjadi dalam kehidupan kita, tapi Tuhan yang di dalam kita akan memampukan kita melewati semuanya dalam kuasa kemuliaannya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita masih melanjutkan pembahasan Alkitab kita secara sistematis. Kita sudah masuk di Matius 14. Di Matius pasal 14 ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Hari ini tema yang saya mau share adalah mengapa mujizat itu penting. Saya ngerti ada orang yang berkata, saya nggak percaya mujizat. Sebagian lagi berkata, Yesus sudah tidak lagi mengerjakan mujizat. Ya terserah. Buat saudara-saudara yang punya pandangan itu terserah. Tapi bagi saya dan bagi banyak orang lain, khususnya kita yang menghadapi masa-masa yang sukar, kita yang melewati jalan-jalan yang berat, kita yang mungkin nggak punya koneksi yang cukup, kita percaya mujizat. Karena kemana lagi kita mau lari kecuali kepada Tuhan? Ada orang yang kalau dia sakit dia nggak bisa bayar dokter. Ada orang yang nggak bisa bayar uang sekolah anak. Ada orang yang nggak bisa selesaikan utang-utangnya. Ada orang yang nggak bisa bayar kontrakan rumah. Ada orang nggak bisa bayar cicilan. Kemana kita mau lari? Kepada Tuhan. Dan kita tetap percaya mujizat selalu ada. Sekolah kita nggak tinggi.
Kita mau mendaftar kerja, kita nggak tahu, kita nggak punya koneksi. Kita percaya mujizat dan ada saja cara Tuhan. Saya punya teman cerita. Dia mau masuk tentara. Masuk sekolah tentara. Akmil. Tapi nggak punya koneksi. Yang lain mungkin bisa pakai KTBLC, ya mungkin yang lain mungkin bisa pakai titipan. Dia hanya berseru kepada Tuhan dan Tuhan buka jalan. Adanya mujizat. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Buat orang-orang yang merasa mujizat nggak penting silahkan. Buat orang-orang yang merasa bahwa mujizat sudah berlalu silahkan. Tapi buat kita yang masih menganggap mujizat itu penting, kita yang masih merasa bahwa kita perlu mujizat, dia tetap Yesus yang sama yang berkata, mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Lewat firman, lewat pertolongan, lewat kasihnya, lewat mujizatnya. Dia melepaskan segala kesulitan kita. Haleluya. Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Di bawah judul perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ. Setelah mendengar berita apa? Yohanes Pembaptis dibunuh. Dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Sebetulnya Yesus sedang sangat sedih. Yesus sedang dalam situasi yang nggak nyaman untuk melakukan sesuatu. Karena sepupunya, Yohanes Pembaptis, dipenggal kepalanya. Secara manusia bisa saja dia berpikir, hari ini giliran Yohanes Pembaptis. Tapi sebentar lagi giliran saya. Tapi di saat yang melo seperti ini, di saat yang tidak nyaman seperti ini, di saat yang berat seperti ini, Yesus masih ingat tanggung jawabnya. Pak, Bu, adik-adik muda, jangan jadi orang yang kalau lagi galau, lu masa bodoh sama semuanya. Di tengah galau sudah bagaimanapun kita tetap anak Tuhan. Di tengah galau bagaimanapun kita harus ingat kita harus jadi saksi Tuhan. Di tengah galau bagaimanapun Alkitab bilang sama kita, kamulah terang dunia. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tetap harus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kita tetap harus berjalan dengan anugerah Tuhan. Kita tetap harus berjalan dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Yesus melihat mereka seperti domba tak bergembala. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Pertanyaan saya, Pak, hatimu masih bisa tergerak oleh belas kasihan? Lihat istrimu lelah. Lihat anak-anakmu sedang dalam pergumulan. Apa engkau tegur dia, engkau terus cari kekurangannya, atau sebaliknya? Engkau kuatkan, kau beri semangat, kau yakinkan bahwa masih ada Tuhan yang akan bela kita. Ibu, engkau masih bisa tergerak oleh belas kasihan, suamimu lelah. Soalnya tanggung jawabnya berat. Betul dia ada kekurangannya. Tapi bisa gak kasih kekuatan, kasih semangat buat dia? Anak-anak, betul orang tua banyak kekurangan, tapi mereka telah melakukan sangat banyak. Biarlah kita masih punya hati yang tergerak oleh belas kasihan. Bukan hanya selalu menuntut hak kita. Bukan hanya selalu mengkoreksi karena tidak seperti yang saya mau. Tapi kita mulai pikir juga apa yang bisa saya buat. Supaya suami saya lebih damai, lebih tenang. Apa yang saya bisa buat supaya istri saya lebih damai, lebih tenang. Apa yang saya bisa buat supaya anak-anak saya lebih berkarya. Kita lihat selanjutnya. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-murid datang kepada dan berkata, tempat ini sunyi. Dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan desa-desa. Mereka tidak mau bertanggung jawab. Karena mereka lihat persediaan sudah mulai menipis. Mendingan suruh mereka pulang. Tapi saudaraku, Yesus gak akan meninggalkan mereka tanpa bekal. Bisa jadi mereka akan mati di tengah jalan atau kelaparan di tengah jalan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Itulah Yesus Tuhan kita, Dia Allah yang bertanggung jawab. Makanya kenapa saya bilang mujizat itu penting. Karena He is the source of miracle. Dia adalah sumber dari mujizat itu.
Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. There is 5,000 men only. Ada 5,000 laki-laki, belum termasuk wanita dan anak. Kami hanya punya 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Bagaimana ini bisa? Tapi luar biasa. Dalam bagian lain, Petrus berkata, apa artinya untuk orang banyak ini? Tapi ayat ini bilang, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Sekecil apapun, selemah apapun, setidak berdaya apapun, Yesus tidak pernah tolak. Makanya Alkitab bilang, bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang sudah pudar atau sumbu yang berasap tidak akan dipadamkannya. Yesus selalu melihat harapan. Dokter boleh bilang tidak ada harapan, tapi buat Yesus ada harapan. Orang di sekitarmu boleh bilang tidak ada harapan, tapi buat Yesus selalu ada harapan. Karena itu anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang bersemangat. Anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, percaya dan selalu memiliki pengharapan. Karena itu Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Yesus tenang. Yesus gak gerasa gurusu. Ketika lihat saudara, saya harus belajar tenang. Yes. Kalau ada masalah, kalau ada tantangan, kalau ada hal-hal yang menyakitkan, tetap tenang. God is in control. Tuhan tetap mengendalikan segala sesuatunya. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah itu diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu. Apa yang terjadi? Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Mengucap syukur. Saya selalu bilang sungut-sungut. Dan mengeluh. Bukan ciri anak Tuhan. Boleh ya? Kasih kerjaan sedikit lagi ya. Di pagi-pagi seperti ketika dalam jatuh mengeluh dan bersungut-sungut. Bukan ciri anak Tuhan. Anak Tuhan apa aja bersyukur. Kita percaya kok. Tuhan gak mungkin tinggalkan kita. Kita percaya kok Tuhan gak mungkin mempermalukan kita. Kita percaya. Tuhan gak akan pernah kecewakan kita. Kita belum ngerti aja. Kalau kita belum ngerti jangan marah dulu. Jangan stres dulu. Kalau kita belum mengerti bersyukur dulu. Aku masih punya Tuhan. Tuhan gak pernah kecewakan aku. Tuhan janjinya dan amin. Kita bersyukur dulu. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Wow. There is miracle in give thanks. Ada mujizat di balik ucapan syukur. Ada tekanan, ada penderitaan di balik sungut-sungut dan mengeluh. Karena sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara, ayo mari. Kita mulai bersyukur. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul. Masih sisa lagi 12 bakul. Murid Yesus ada berapa? 12. Untuk yang bekerja. Untuk yang sempat tegang tadi. Pulang masing-masing buat 1 bakul. Haleluya, yang ikut makan kira-kira 5,000 laki-laki. Katakannya dari 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Yang ikut makan. 5,000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, jadi saya pelajari gini. Ada 3 kelompok besar orang Kristen di akhir zaman. Ada apa? 3 kelompok besar orang Kristen di akhir zaman. Yang pertama, orang Kristen yang tidak percaya mujizat. Jadi wajar. Gak usah panik, gak usah stres, gak usah marah. Memang itu yang Alkitab bilang. Akan ada orang-orang yang tidak percaya mujizat. Kita gak usah paksa mereka untuk percaya. Pada saatnya Tuhan akan reveal, Tuhan akan nyatakan sendiri kepada mereka. Tapi kita harus ngerti. Supaya kita gak gampang kecewa, kita gak gampang sakit hati, kita gak gampang emosi. Yang pertama kita harus tahu dulu ada orang-orang percaya. Kelompoknya yang tidak percaya mujizat. Gerejanya, mungkin juga denominasinya. Tidak percaya mujizat, gak apa-apa. Perlu gak kita berdebat? Tidak. Karena yang tidak percaya mujizat akan tetap tidak percaya mujizat. Tapi yang percaya mujizat akan tetap percaya mujizat. Masapnya beda, alirannya beda. Karena dasarnya debat itu fondasinya harus sama. Kalau fondasinya udah berbeda, satu ilmu hukum, satu ilmu ekonomi, bagaimana bisa berdebat? Yang satu agama Kristen, yang satu agamanya bukan Kristen mau berdebat. Saya bilang itu tindakan yang terbodoh yang pernah ada. Karena cara pandangnya pasti berbeda. Kalau kita berbeda yang ada diskusi.
Kita bukan saling menyerang, tapi saling mencari simpul-simpul perbedaannya. Titik arsir itu yang membuat damai. Perdebatan mendatangkan kekacauan. Selalu saya bilang hanya orang-orang yang jiwanya sakit, yang senang berdebat agama, berdebat iman, mencari siapa yang benar. Saya pikir orang-orang yang senang berdebat iman itu dia harus bertobat. Dia harus mulai diskusi lintas iman untuk mencari titik arsir kebersamaan untuk kita membangun kasih yang sesungguhnya. Jadi ingat ya, yang pertama ada orang Kristen yang tidak percaya mujizat. Yang kedua ada orang Kristen yang memaksa dalam setiap hal harus terjadi mujizat. Pokoknya segala hal. Hutangnya harus Tuhan yang bayar. Kalau dia sakit perut harus Tuhan yang sembuhkan. Jadi dia paksa harus terjadi mujizat. Tetapi yang ketiga, orang Kristen yang melihat mujizat secara seimbang. Ada bagian mujizat, yaitu bagian Allah, namun juga ada bagian tanggung jawab kita. Kalau saudara menatap saya dan berkata, pendeta yang di mana? Saya yang di nomor 3. Buat saya it's okay, ada orang-orang yang tidak percaya mujizat, yang menyerang mujizat, dan berkata mujizat sudah berlalu. Tapi yang kedua ada kelompok-kelompok, ya pokoknya mujizat, pokoknya mujizat, pokoknya mujizat. Silakan juga. Tapi saya bagian yang percaya bahwa mujizat itu seimbang. Ada kalanya mujizat Allah yang menyelesaikan. Tapi ada kalanya saya yang harus bertanggung jawab dengan kekuatan dari Tuhan untuk membereskan segalanya. Nah, jadi adapun mengapa pada dasarnya orang percaya perlu mengalami mujizat. Yang pertama saya pelajari karena mujizat menunjuk kepada Yesus yang berbelas kasihan kepada mereka yang berkebutuhan, namun tetap mencari Dia. Jadi lihat, kenapa mujizat diperlukan? Karena pada dasarnya Dia adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Dia lihat orang banyak itu berkebutuhan. Dia lihat orang banyak itu sedang bermasalah. Dia lihat orang banyak itu sedang ada dalam berbagai kesulitannya. Tapi yang dihargai oleh Yesus, Yesus pun ada kesulitan. Yesus pun sedang galau. Karena saudara sepupunya kepalanya dipenggal. Ini bukan mati karena sakit, ini bukan mati karena tua. Ini mati karena penderitaan, ini mati karena penganiayaan. Jadi Yesus kan mikir, waduh sadis banget ya. Kepalanya dipancung. Sekarang giliran dia, satu saat akan giliran saya. Dan this is true. Akhirnya juga harus disalib. Tapi di saat-saat seperti itu ada hal yang menarik. Dia tetap Tuhan yang berbelas kasihan. Pertanyaan saya, kalau hari ini rumah tangga engkau bercerai lalu engkau berseru kepada Tuhan. Kalau engkau menikah 15 tahun dan gak punya anak lalu engkau berseru kepada Tuhan. Pertanyaan saya, dia masih Tuhan yang berbelas kasihan gak? Engkau anak muda yang berasal dari keluarga yang broken home, terikat dengan narkoba, LGBT, lalu engkau ingin berubah. Pertanyaan saya, dia masih tetap Tuhan yang sama gak yang berbelas kasihan? Saya percaya dia tetap Tuhan yang sama. Dia berbelas kasihan. Dia menolong, dia membebaskan, dia memberi kekuatan, dan dia mengerjakan mujizat yang luar biasa. Jadi ingat, saya pelajari mengapa dasarnya orang percaya perlu mengalami mujizat. Yang pertama, karena mujizat menunjuk pada Yesus yang berbelas kasihan kepada mereka yang berkebutuhan namun tetap mencari Dia. Intinya setiap kita bisa punya masalah. Tapi apakah kita marah, apakah kita kecewa, apakah kita berontak? Borok-borok mujizat yang adanya kepahitan, ketertekanan, dan kekecewaan. Tapi kalau kita masa bodoh, pokoknya saya tetap mau cari Tuhan. Saudara ingat gak cerita tentang Yairus? Anaknya sakit dan hampir mati. Dia tinggalkan anaknya. Kenapa dia tinggalkan anaknya? Bukan dia ayah yang tidak bertanggung jawab. Tapi karena dia mau cari Yesus. Dan waktu dia temukan Yesus, tiba-tiba dia dapat berita. Jangan susahkan guru, anakmu sudah mati. Saya bayangkan air matanya langsung mengalir. Tapi Yesus menatap dia dan berkata, jangan takut, percaya saja. Yesus bisa melihat betapa dia tertekan. Betapa dia sedih. Tapi Yesus bilang jangan takut, percaya saja. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus membangkitkan anaknya Yairus. Hari ini saya hanya mau ingatkan buat saudara. Kenapa orang percaya perlu mengalami mujizat? Karena mujizat menunjuk pada Yesus yang berbelas kasihan kepada mereka yang berkebutuhan namun tetap mencari Dia. Jadi hidup Kristen bukan mencari mujizat, hidup Kristen mencari Yesus. Tapi siapa Yesus yang kita cari? Sumber
segala mujizat. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, mengapa orang percaya perlu mengalami mujizat? Karena mujizat menunjuk kepada Yesus yang harus kita percaya dalam segala kebutuhan kita, karena dia tidak akan pernah mengecewakan. Makanya Alkitab bilang singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan satu yang baik. Alkitab dengan tegas berkata, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Berarti hidup Kristen bukan hidup yang gamble. Hidup Kristen bukan hidup yang gak jelas. Hidup Kristen bukan hidup yang mudah-mudahan. Tapi hidup Kristen adalah hidup yang yakin. Aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Tidak pernah dia permalukan kita, tidak pernah dia kecewakan kita, tidak pernah dia terlambat, dan tidak pernah dia tinggalkan kita. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, jadi ingat ya. Mengapa dasarnya orang percaya perlu mengalami mujizat? Yang pertama, karena mujizat menunjuk kepada Yesus yang berbelas kasihan kepada mereka yang berkebutuhan namun tetap mencari dia. Yang kedua, karena mujizat menunjuk kepada Yesus yang harus kita percaya dalam segala kebutuhan kita. Karena dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Makanya jangan percaya pada manusia. Alkitab berkata, terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia. Pak, pernah kecewa Pak karena mengandalkan manusia? Bu, pernah kecewa karena mengandalkan manusia? Adik-adik muda, para pelayan-pelayan Tuhan, sorry. Dari dasar hati saya yang terdalam saya tanya, pernah kecewa? Buat saudara yang jawab pernah, saya mau tanya sama saudara, belum kapok? Belum kapok. Udah dikecewakan sama manusia, masih berharap pada manusia. Mulai hari ini saya memilih, kita berharap kepada Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Haleluya. Dan yang ketiga, terakhir, karena mujizat menunjuk kepada Yesus yang adalah roti hidup yang memuaskan kita dan membuat kita tidak akan lapar lagi. Makanya dalam bagian lain Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Berarti mujizat terbesar dalam hidup kita, Yesus mau mati buat kita dan curahkan darah. Dan selanjutnya yang juga besar buat kita, dia memberikan Roh Kudus buat kita. Dan yang ketiga yang juga besar buat kita, janjinya, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Makanya Alkitab bilang 1000 boleh berbaris di kirimu, 10.000 boleh berbaris di kananmu. Itu tidak akan menimpamu. Hari ini sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara. Mari kita jalani kehidupan yang asik. Mari kita jalani kehidupan yang penuh kepastian. Mari kita jalani langkah-langkah berkemenangan yang dia sudah sediakan buat kita. Mujizat masih berlaku sampai hari ini. Izinkan saya berdoa. Kalau sudah hari ini merasa saya memang perlu mujizat, saya memang memerlukan mujizat, tapi kadang-kadang saya terlalu sombong, kadang-kadang saya terlalu angkuh, kadang-kadang saya terlalu mengandalkan manusia. Taruh tangan kananmu di dada, Bapa dalam nama Yesus. Hari ini kami harus jujur dan bilang kami perlu mujizat. Karena itu kami gak mau aneh-aneh, kami gak mau macam-macam, kami hanya mau dekat pada Tuhan. Dan waktu kami dekat sama Tuhan, kami siap diatur oleh Tuhan. Kami siap diarahkan oleh Tuhan. Kami siap dikendalikan oleh Tuhan. Sehingga hari ini kami berkata, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Karena apa yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan bisa sediakan. Mujizat-Mu sempurna. Apapun mujizat mereka yang mereka sedang butuhkan dalam nama Yesus tergenapi. Yang kedua, mungkin setelah menatap saya dan berkata, itulah saya tidak percaya mujizat. Tapi hari ini sudah dengar firman Tuhan dan sudah berkata, Roh Tuhan menegur saya dan Roh Tuhan meyakinkan saya bahwa mujizat masih ada. Kadang-kadang saya seperti berjuang sendiri, kadang-kadang saya seperti seorang egois yang so tahu, so pintar. Tapi hari ini saya ngerti enggak. Saya mau merendahkan diri. Dan saya tahu persis, mujizat terjadi. Bukan dalam kehendak saya, dalam kehendaknya Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada, Bapa dalam nama Yesus. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak percaya mujizat. Ampuni kami kalau kami lebih percaya doktrin-doktrin gereja, buku-buku bacaan yang gak jelas, daripada firman Tuhan yang menyatakan mujizat itu ada. Itu sebabnya Amba berdoa di dalam nama Yesus. Robah pola pemikiran kami, sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang yakin betul. Mujizat masih ada sampai hari ini, di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat, yang sedang butuh mujizat. Yang sedang kecewa, yang sedang dilukai, yang sedang sakit hati, yang sedang berontak. Yang sedang merasa semua orang mengkhianati dia. Yang rumah tangganya, ekonominya, yang pekerjaannya, usahanya, bisnisnya, atau pasangan teman hidupnya yang sedang menghadapi badai, menghadapi masalah. Tuhan Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Nyatakan pada kami bahwa masih ada mujizat dan nyatakan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang menuliskan masalahnya di
Live chat di kolom komen, Tuhan tuntun, Tuhan bela, Tuhan berkati, Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh kau Tuhan yang hebat. Sungguh kau Tuhan yang luar biasa. Sungguh kau Tuhan yang mengerjakan hal-hal yang dahsyat. Terima kasih Bapa, kami imani dalam nama Yesus. Yang menuliskan masalah di live chat, di kolom komen mendapat kekuatan dari Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih di dalam nama Yesus. Selanjutnya izinkan saya berdoa buat yang sakit. Saudara-saudara yang sakit, ini waktu saudara untuk mengimani oleh bilur Yesus kami percaya disembuhkan. Bapa, secara khusus hari ini hamba berdoa buat mereka yang sedang terbaring di rumah sakit, yang sedang terbaring di rumah. Mereka yang berdoa untuk ayahnya, mereka yang berdoa untuk ibunya, berdoa untuk suaminya, berdoa untuk istrinya. Apapun yang dokter katakan tentang penyakitnya sehingga mereka terbaring sampai hari ini. Bapak berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa kebangkitan boleh terjadi. Kuasa kesembuhan boleh terjadi. Bahkan yang bayinya, anaknya ada di NICU. Kuasa Tuhan bekerja dalam nama Yesus, ada mujizat. Terima kasih Bapak. Oleh bilur Yesus sembuhlah apapun penyakit mereka. Terima kasih dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau juga ada yang sedang sakit, kuasa Tuhan bekerja. Mujizat terjadi. Yang sedang putus asa dengan penyakitnya, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Yang kena penyakit serangan mental, yang kena penyakit serangan-serangan kejiwaan, juga serangan-serangan dalam rohnya dengan kuasa-kuasa kegelapan, kami tolak dalam nama Yesus. Segala trauma-trauma lepas dalam nama Yesus. Kami mau hanya ingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, dan kuasa kesembuhan. Karena Yesus kami tidak berubah dulu kemarin hari ini sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Mulai imani kuasa kesembuhan. Mulai imani kuasa kesembuhan. Terima kasih Bapa. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termaterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Rumah tangga mereka bahagia. Dan hidup mereka boleh mengandalkan Tuhan. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah, damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan bimbing, Tuhan tuntun, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara, Kapolri dan Panglima TNI, Bapak. Para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami jaga dalam kasih. Berikan kepada para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami hati yang takut akan Tuhan, hikmat surgawi. Sehingga apa saja mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Indonesia makin hari makin baik, Indonesia makin hari makin maju. Kalau ada kutuk-kutuk, kalau ada serangan-serangan kuasa kegelapan atas bangsa kami, Bapak hancurkan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapak. Roh-roh adu domba, roh-roh kekacauan, roh-roh kerusuhan, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Jaga Indonesia dalam damai sejahtera dan persatuan dan kesatuan. Kami mengimani Indonesia terus diberkati oleh Tuhan. Karena kami yakin Indonesia ada di hatinya Tuhan. Apa saja yang Tuhan mau atas Indonesia pasti jadi. Apa saja yang Tuhan tidak mau atas Indonesia tidak akan jadi. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan biarlah nyatakan kemuliaan-Mu. Dan kami semua yang menerima firman Tuhan biarlah kami terus diarahkan untuk menyadari betul pemeliharaan kasih anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus mentuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil pada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami siap jadi pelaku firman. Haleluya. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidup kita akan diberkati. Kita gak akan turun tapi naik. Gak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Dari kemenangan lepas pada kemenangan masuk dalam kemuliaan yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, tuntunan, hikmat, kekuatan, akal budi, bahkan karunia dan buah-buah roh akan terus menyertai hidup kita masing-masing mulai saat pagi hari, doa pagi, semangat pagi ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Bersama kita katakan amin. Amin, amin, amin. Yeah. Saudaraku, bersukacitalah kamu dalam aku, kata Tuhan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Yes.
Sama-sama bilang hari ini hari berkat. Hari ini hari sukacita. Hari ini hari kemenangan. Hari ini hari mujizat. Hari ini hari yang baik. Haleluya, haleluya. Alkitab berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Sebab Tuhan sudah dekat.